Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat bertangkaikan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dr. Sumarto. Saya Kepala Pusat Moderasi Beragama dan Kebangsaan di kampus IAIN Curug, Provinsi Bengkulu, dan menjadi founder literasi. Pertama-tama kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Ketua STAI An-Nadwa Tungkal dan seluruh unsur pimpinan, dosen, staf dan karyawan, terkhusus pada para mahasiswa-mahasiswi STAI An-Nadwa Kuala Tungkal, yaitu teman-teman yang aktif, yang kreatif dalam lembaga dakwah kampus LDK STAI An-Nadwa Kuala Tungkal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait mengenai tema yang diberikan kepada saya, yaitu moderasi beragama kebangsaan dalam perspektif kepemimpinan. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa konsep moderasi beragama adalah salah satu dari ajaran agama Islam. Moderasi beragama sudah lama dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah sikap saling menghormati, sikap saling menghargai antara perbedaan agama, suku dan ras. Oleh karena itu, moderasi beragama bukan hal yang baru sebenarnya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana menerapkan perilaku kita, perilaku orang-orang yang moderat. Salah satunya yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan. Karena perbedaan sesungguhnya bukanlah perpecahan, tetapi perbedaan itu adalah sumber kekuatan, sumber dan kesatuan. Indah yang begitu banyak pulau, yang begitu banyak bahasa, suku, ras, begitu juga dengan agamanya, harus bisa menjadi potensi kekuatan-kekuatan dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan itu sudah menjadi sunnatullah. Perbedaan itu harus dilihat dari aspek bagaimana kita melihat persamaan. Itulah yang bisa kita titik beratkan, bahwa banyak perbedaan pasti ada persamaan. Kemudian yang kedua, teman-teman aktivis, teman-teman di lembaga dakwah kampus yang mengadakan kegiatan yang luar biasa ini, bila kita melihat dan mempelajari buku yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang konsep moderasi beragama, ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, kemudian yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat adalah ramah terhadap budaya lokal. Coba kita perhatikan pertama, komitmen kebangsaan. Tidak ada bangsa yang kuat, tidak ada bangsa kalau masyarakatnya tidak komitmen. Jadi Indonesia ini kuat dan tangguh harus dengan komitmen kita semua. Komitmen kita semua dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan rasa cinta tanah air, dibuktikan dengan pengorbanan, perjuangan,
apapun profesi kita. Bila kita seorang mahasiswa, mana bentuk komitmen kebangsaan kita? Bentuk komitmen kebangsaan yang kita lakukan adalah sebagai menunjukkan prestasi yang nyata, menunjukkan kreativitas yang bisa bermanfaat bagi, bukan melakukan tawuran misalkan, bukan melakukan demonstrasi yang merusak fasilitas-fasilitas negara, tetapi komitmen kebangsaan itu harus ditunjukkan dengan prestasi dan kreativitas yang kita miliki. Selanjutnya adalah terkait mengenai toleransi. Toleransi itu yang perlu kita pahami adalah dalam konteks hablum minan nas, hubungan antara manusia. Ini kalau kita melihat dalam aspek Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di sini sudah jelas dalam konteks tauhid, akidah itu tidak bisa dicampur adukan, tidak bisa disatukan. Maksudnya adalah tidak bisa dicampur. Yang kita maksud adalah sikap toleransi itu, bagaimana kita saling menghargai, menghormati perbedaan, tidak saling menyinggung dalam artian menyinggung ibadah orang lain atau memaksa dan lain sebagainya. Jadi konteks toleransi itu adalah sikap menghormati dan menghargai. Begitu juga agama lain dengan agama kita, saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya adalah indikator berikutnya, yaitu ramah terhadap budaya lokal. Kita bisa melihat dan mempelajari banyaknya budaya yang ada di Indonesia ini, tentu harus menjadi sumber kekuatan, sumber yang menjadi daya tarik untuk melestarikannya. Dan terkadang budaya-budaya tersebut memang ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, tetapi kita harus bersikap ramah, dalam arti memang kondisi pada waktu itu seperti itu. Misalkan saudara-saudari kita yang ada di Papua, ada budaya-budaya mereka yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, atau saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Bali. Jadi kita harus bersikap ramah terhadap budaya mereka, budaya yang mereka jaga dari leluhur mereka. Hal ini yang harus kita pahamkan. Sebenarnya dakwah itu adalah mengajak, mengundang, mendoakan, dalam arti tidak ada paksaan. Jadi dakwah itu bisa secara lisan, bisa secara tulisan, dan secara perbuatan, tetapi jangan ada pemaksaan. Dakwah itu harus disampaikan secara damai, secara santun, secara ramah. Kemudian selanjutnya adalah anti kekerasan. Agama manapun, sahabat LDK, tidak ada yang mengizinkan melakukan tindakan kekerasan, apalagi kekerasan itu sampai menyentuh pada aspek-aspek psikis dan fisik. Tidak boleh. Agama itu lahir untuk keselamatan, agama itu lahir untuk perdamaian, agama itu lahir bagaimana membentuk suatu nilai dan norma sehingga manusia itu bisa hidup rukun, damai, dan selamat. Kemudian sahabat LDK terkait mengenai kepemimpinan, ya tentu pemimpin yang dipilih itu harus pemimpin yang moderat, bukan pemimpin yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Bisa kita kaitkan antara konsep moderasi dan kepemimpinan. Dalam konsep moderasi disebut dengan wasatiyah.
Wasatiyah itu berasal dari kata wasit. Wasit itu artinya adalah orang yang berada di tengah, orang yang bersikap adil, orang yang bersikap bijaksana, orang yang bersikap tegas. Kita bisa melihat pertandingan sepak bola. Di situ ada wasit. Jadi wasit ketika pertandingan itu dia harus adil. Tidak boleh pro kanan, tidak boleh pro kiri, tidak boleh membuat keputusan tanpa adanya musyawarah, tanpa adanya pertimbangan. Jadi seperti itulah pemimpin yang moderat, pemimpin yang berada di tengah, yang bisa menjadi wasit tadi, yang adil, yang bijaksana, yang tegas, yang melakukan musyawarah ketika memutuskan suatu perkara. Kemudian dalam konsep kepemimpinan transformasional itu ada 4 yang perlu kita pahami. Yang pertama, pemimpin itu harus bisa menjadi teladan. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengubah Madinah, bisa mengubah Makkah, bisa mengubah dunia ini, karena Rasulullah SAW menjadi teladan. Menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan beragama, kehidupan sosial, budaya, pendidikan, politik, pemerintahan, ekonomi, dan semuanya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang transformasional itu adalah yang bisa memberikan pelajaran, pengetahuan, pengalaman. Jadi seorang pemimpin itu harus cakap, harus terampil, harus memiliki kompetensi. Jadi pemimpin itu harus cerdas. Bagaimana bisa menimbulkan perubahan yang besar kalau tidak memiliki basic pengetahuan yang bagus, tidak memiliki pengalaman yang luas. Jadi pemimpin itu harus cerdas. Kemudian yang ketiga, sahabat LDK semua, perlu kita pahami adalah pemimpin itu harus bisa merangkul, atau yang disebut dengan pemimpin itu bersikap sosial yang baik, ramah, peduli, dan melakukan prinsip-prinsip gotong royong dan musyawarah. Karena tidak ada keputusan yang baik tanpa dilakukan dengan musyawarah. Kemudian yang terakhir, sahabat LDK semua, pemimpin yang dapat dikatakan moderat dalam konteks kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang taat dalam agama. Pemimpin yang taat dalam agama dalam arti ibadahnya bagus, kemudian menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang mengajarkan Al-Quran, untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Kemudian sahabat LDK dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sampaikan materi tentang moderasi beragama kepemimpinan. Semoga materi yang singkat ini bisa memberikan dorongan kepada kita untuk menjadi pemimpin yang moderat, pemimpin yang bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk daerah kita dan untuk bangsa dan negara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut merubahnya. Siapa yang merubahnya? Kita. Siapa kita? Kita adalah pemimpin yang moderat. Terima kasih kepada LDK STAI Anaduah Kuala Tungkal. Terima kasih kepada saya Dr. Heru Setiawan. Semoga kita bisa silaturahim kembali, berdiskusi kembali, mengaji kembali, yasinan kembali. Masya Allah. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih, syukron kasiron, jazakumullah khairan kasiron, fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila tidak maksimal karena saya dalam perjalanan pulang karena ada kegiatan sebelumnya di Bali, di Kabupaten Bangli. Kita mengadakan kerjasama, yaitu di UHN Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa yang terletak di Bangli.
di Provinsi Bali. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan teman-teman kita yang ada di Staben, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri yang ada di Wonogiri. Dan sekarang saya berada di jalan tol, yaitu jalan tol dari Lampung ke Palembang. Semoga dalam perjalanan sehat selalu. Mohon doanya. Tetap semangat dan mari kita menjadi pemimpin yang moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.